siapapun punya hak untuk mendukung dalam sebuah kontestasi, termasuk dalam pilpres misalnya. Ya, tapi tentunya mari sama-sama kita kedepankan ya politik yang bermartabat, politik yang beretika, ya boleh mengunggulkan idolanya, ya setinggi langit kalau perlu, tapi tidak perlu menjelekkan yang lain, apalagi merendahkan. Ya misalnya terhadap Ganjaris itu karena idolanya dia itu adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, silahkan kalau perlu tiap hari diviralkan, misalnya makan di pinggir jalan diviralkan, lagi makan sambil gulung-gulung di jalan, boleh-boleh saja ya. Kemudian kegiatan yang lain termasuk ada yang sudah pasang bendera, apakah ada yang musik? Tidak. Kalau perlu setiap kampung se-Jawa Tengah dipasang bendera, monggo silakan. Tapi tentunya ketika kemarin ya Ketua Umum Ganjaris menyebut bahwa rakyat sudah jenuh dengan Pak Prabowo, tentunya ini yang tentunya kami dari Partai Gerindra merasa bahwa pernyataan itu sebuah opini yang cenderung ngawur. Fakta menunjukkan bahwa hari ini ya sampai detik ini bahwa semua lembaga survei yang independen yang bukan pesanan pihak tertentu ya menempatkan Pak Prabowo di urutan tertinggi dalam survei calon presiden 2024. Padahal hari ini ya Pak Prabowo sampai detik ini masih fokus membantu Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Beliau konsen terhadap alutsista, bagaimana pertahanan kita semakin kuat, ya ini yang terus dilakukan. Namun fakta menunjukkan bahwa dari hasil survei Pak Prabowo pun menjadi menteri terbaik di antara kabinet Presiden Joko Widodo. Nah inilah sebuah bukti bahwa tentunya apa yang sampaikan Ganjaris itu sangat ngawur. Makanya kami minta ya Ganjaris itu datang ke Jawa Tengah. Kami orang Jawa Tengah, kebetulan saya menjadi anggota DPRD Jawa Tengah 2 periode. Selama 2 periode itu saya sudah 3 kali menjadi ketua Pansus LKPJ. LKPJ itu adalah laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur ya di tahun 2015, 2017, kemarin 2020. Di situ kami melihat indikator-indikator makro misalnya soal kemiskinan misalnya yang dulu janjinya di bawah 2 digit sampai hari ini masih 11,79%, tepatnya 4,11 juta warga kita yang miskin di Jawa Tengah. Tentunya ini tidak bisa kemudian alasan COVID. Fakta menunjukkan bahwa sektor pertanian di Jawa Tengah ya kemarin sangat tangguh terhadap COVID, tidak ada pengaruh terhadap COVID. Tapi nyatanya nilai tukar petani ya dari tahun ke tahun justru malah merosot. Sekarang hanya kisaran 100, sekian. Dulu di era gubernur sebelumnya bisa mencapai 103, 106. Kemudian dari sektor misalnya pendapatan asli daerah, seorang kepala daerah tentunya prestasi kalau bisa menggenjot PAD yang luar biasa. Di RPJMD bahkan sudah direvisi ya 2 kali RPJMD di periode pertama menjelang Pilgub 2018 dulu tahun 2017 RPJMD sudah direvisi. Kemudian kemarin pun juga direvisi karena alasan corona. Misalnya PAD sebelum direvisi kemarin tahun ini atau tahun 2022 ini nanti mestinya PAD kita 18 triliun. Tapi barusan kemudian kemarin ada Pansus LKPJ direvisi menjadi 17 triliun. Tapi apa yang terjadi? Sekarang hanya 16 triliun. 16, sekian. Makanya kemarin kami dari Banggar ketika rapat minta dinaikkan, itu pun mampunya hanya 16,3 triliun. Inilah makanya kami bicara dengan data, dengan angka, tidak asal ngawur, tidak hanya melihat dari awang-awang. Kalau kami menyampaikan bahwa mari kita diskusi di Jawa Tengah, kami sangat siap. Tentunya kami pun bukan berarti mengecilkan arti kerja Gubernur Jawa Tengah, tapi setidaknya kita realistislah. Apa legacy yang sudah dicapai di Jawa Tengah selama hampir 2 periode ini? Apa prestasi yang dicapai? Barusan PON kemarin, PON ke-20 kemarin di Papua ya, kita terperosok ke urutan 6. Kita kalah dengan Papua, kita kalah dengan Bali. Saya kebetulan wartawan sejak 91, tahu prestasi Jawa Tengah ketika PON. Setidaknya dulu di urutan ke-4 lah. Ya, kemudian maksimal ke-5. Ini kemarin merosot. Tapi yang riuh di media sosial kemarin adalah kegiatan gubernur di Papua yang tidak ada kaitannya dengan peningkatan prestasi. Nah, inilah mari kami tekankan, kita berpolitik secara santun. Pak Prabowo ya di Gerindra itu yang namanya Pilpres belum mikir. Hari ini kader-kader diperintahkan Pak Prabowo fokus untuk ikut membantu pemerintah menangani corona. Bahkan terakhir ketika Garuda ini terancam
bangkrut, Pak Prabowo menginstruksikan kalau perlu nanti seluruh kader Gerindra se-Indonesia termasuk anggota Dewan seperti kami untuk patungan urunan saweran biar Garuda tidak bangkrut. Sehingga di sini jelas bahwa urusan Pilpres ya di Gerindra itu sesuai KLB di Hambalang akan dibahas di 2023. Saya dengar di PDI Perjuangan sahabat kami pun juga sama, hari ini belum saatnya lah bicara soal Pilpres 2024. Tapi kalau sekarang di luar sudah bising soal urusan capres silahkan, tapi tentunya masyarakat jangan dibodohi ya. Yang terpenting bagi kami adalah sekarang konsentrasi bagaimana mendekat ke rakyat, ikut bersama-sama mendukung pemerintah di level nasional, Pak Prabowo mendukung Pak Jokowi, bagaimana mengatasi COVID ini segera berakhir, ekonomi ketika kita kembali pulih seperti sedia kala. Saya kira itu. Terima kasih. Gak pengen ketinggalan info seputar Jawa Tengah? Baca jatengtoday.com.